Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Fahar Maulana Pranayoga dengan NIM 1701600. Saya sekarang sedang belajar di Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan Pendidikan Sejarah, dan welcome to With Help Podcast. Nah, kali ini saya mau membawa kalian, teman-teman semua, mengenal sejarah baru nih tentang ikon-ikon yang ada di Bandung khususnya, yaitu salah satunya adalah sejarah Jalan Braga. Nah, seperti yang kita tahu ya, Jalan Braga itu adalah jalan yang sangat populer di sini dan juga sebuah ikon ya, ikon bersejarah yang ada di Bandung. Nah, Jalan Braga sendiri adalah jalan yang bersejarah yang dahulunya pernah dikenal dengan sebagai sebutan Paris Van Java. Nah, awal dari sebutan Paris Van Java itu bisa kita sebut awalnya itu dari Jalan Braga ini nih guys. Nah, nama dari jalan ini tetap dipertahankan ya, karena ada begitu banyak sekali kenangan yang tersirat dari terusan jalan yang menuju gedung Asia Afrika ini. Nah, menurut catatan sejarah sendiri, Jalan Braga sempat dijuluki sebagai jalan culik. Nah, dulu tuh ya sejarahnya nggak begitu bagus sih guys. Dulu tuh malah dengan konotasi yang cukup negatif, dan itu tuh sangat menyeramkan ya, sampai disebut sebagai jalan culik gitu. Jalannya juga disebut sebagai jalan yang angker, dan dulu tuh banyak banget tuh orang yang hilang di jalan ini gitu. Nah, yang hilang tuh bukan cuman warga lokal saja gitu. Dalam agresi militer yang terjadi, yang hilang tuh bahkan orang-orang Belanda pun banyak yang hilang. Jadi salah satu spot yang memang sangat ditakutkan pada zaman peperangan ya. Nah, menurut Kuncen Bandung, Bapak Haryanto Kunto, nah, kata Braga ini berasal dari bahasa Sunda, yaitu nabaraga. Nah, yang artinya bergaya, nampang atau mejeng ya. Seperti yang kita tahu ya, sekarang banyak banget anak muda yang suka mejeng di Braga ya guys. Buat mereka tuh ya foto-foto atau buat jalan-jalan, dan ya baju-baju mereka juga bagus-bagus gitu ya. Nah, Braga waktu itu memang menjadi the place to be seen and the place to be seen. Jadi orang tuh sana untuk lihat dan ingin dilihat gitu loh. Ruas jalannya juga tidak terlalu panjang ya. Jadi waktu tempo dulu juga tempat ini juga menjadi tempat rendezvous atau tempat perkumpulan nih. Nah, sambil jalan-jalan dan berbelanja. Nah, sebab kala itu di kota Bandung, Jalan Braga lah satu-satunya tempat shopping yang paling bergengsi. Nah, sekarang kita masuk ke sejarahnya ya guys. Nah, pembuatan jalan ini sebenarnya terkait dengan pembuatan jalan yang ada di Anyer Panarukan. Ya, mungkin kalian tahu lah ya, Jalan Anyer Panarukan yang dibuat oleh Dindels. Nah, pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, dan politik tanam paksa tahun 1830 sampai tahun 1870. Nah, pada tahun 1856, saat Bandung menjadi ibu kota dari Keresidenan Priangan, beberapa rumah warga Eropa tuh dibangun sepanjang jalan ini, tapi emang masih sedikit ya. Nah, sedangkan rumah-rumah lainnya itu masih terbuat dari ijuk, dengan atap ijuk, rumbia ataupun ilalang. Jadi masih warga-warga lokal gitu. Jadi warga Eropa tuh masih baru mulai masuk nih buat tinggal ke sini, karena kan bisa dibilang daerah pusat kota ya waktu itu. Nah, hingga 1874 hanya terdapat 6 sampai 7 rumah saja yang terbuat dari batu. Sisanya ya ada di Jalan Braga. Jadi mulai rame nih orang Eropa yang ngebangun rumah di sini tuh gitu. Nah, sebelum tahun 1882, Jalan Braga ini diberi nama sebagai Padatiweg. Nah, dengan lebar sekitar 10 meter saja, sebagai penghubung
Jalan Raya Pos atau yang sekarang kita sebut sebagai Jalan Raya Asia Afrika ya, dengan gedung kopi milik Tuan Andries de Wilde yang sekarang menjadi Balai Kota Bandung yang ya dengan yang biasa kita sebut sebagai Balkot ya, yang ada di sebagai pusat kota sekarang ya di situ. Nah, pada tahun 1882 seiring dengan pendiriannya Toneel Braga, nah Peter Sittyhoff, seorang asisten residen Bandung, mengganti nama Patiweg menjadi Bragaweg. Waktu itu jalan diperkeras, di jalannya diganti yang asalnya tanah dengan batu-batu alam, diberi lampu-lampu minyak untuk penerangan jalan karena kan sudah mulai jadi residensial ya, dan banyak sekali orang Eropa yang tinggal di sana gitu. Nah, ketika jalur kereta api Batavia Bandung dibangun pada tahun 1884, ujung Bragaweg yang terletak dekat pusat kota tuh udah berkembang pesat gitu, sedangkan bagian utaranya itu masih berupa hutan. Ada juga pendapat lain yang mengatakan sebenarnya nama Braga itu sudah dipakai pada tahun 1810 dan dipopulerkan pada tahun 1887 oleh Toneel Braga. Nah, tadi yang telah saya sebutkan, yang bagian satu sisi sudah bagian kota yang sangat pesat, satu sisi lagi yang masih hutan. Nah, dikarenakan dulu pusat pemerintahan, pusat pembangunan itu emang hanya ada di satu sisi saja, sedangkan yang sisi lainnya itu memang masih perhutanan. Nah, perkembangan Bragaweg ini dipicu oleh berdirinya toko kelontong De Beers atau toko yang menjual kebutuhan sehari-hari yang banyak sekali dikunjungi oleh para petani Priangan, keturunan Belanda yang ya pastinya kaya raya ya, karena kan ini pusat kasarnya tempat tinggalnya orang-orang Eropa, jadi otomatis harganya pun akan sangat-sangat tinggi. Nah, atau yang biasa disebut sebagai Priangan Planters. Nah, keramaian De Beers membuat kawasan di sekitarnya ini ikut berkembang sehingga berdirinya hotel, bioskop, bank, dan juga toko-toko lainnya. Pada akhirnya Bragaweg sendiri berkembang nih menjadi daerah pertokoan yang sangat terkemuka di seluruh Hindia Belanda. Nah, orang-orang onderneming atau perkebunan di sekitar Bandung ini dengan para pribumi yang dimana Mojang gelis atau gadis cantik dan Jajaka Kaset atau Jajaka Tampan atau pria tampan ya, biasa bergaul dan berakhir pekan di Bragaweg ini seperti yang ada pada saat ini ya, yang kita kenal sebagai ikon Braga, bahwa Braga itu sebagai ikon fashion. Nah, pada tahun 1900 penggal Jalan Gereja dan Jalan Braga mulai diaspal nih, jadi mulai dua sisi, yang asalnya cuma satu sisi doang, satu sisinya masih hutan, sekarang dua-duanya mulai diaspal. Nah, Jalan Braga pun menjadi daerah yang sangat memiliki pembangunan yang sangat pesat. Nah, hingga pada tahun 1906 dibuatlah peraturan tentang standar bangunan toko di Jalan Braga ini. Seperti tipe bangunan gaya barat yang tadinya terbuka diubah menjadi bangunan perdagangan tertutup. Nah, bentuknya bervariasi ya, mulai dari yang memiliki arsitektur klasik hingga arsitektur modern. Seperti yang kita lihat ya kan, ada juga sama yang bisa dibilang emang ada beberapa yang jatuhnya klasik modern dan juga klasik kontemporer gitu bangunannya. Nah, sejarah modern Jalan Braga sendiri yang kemudian sangat populer ya, terutama dengan keasriannya ini, dimulai pada dekade sekitar 1920 hingga 1930-an. Nah, ketika kawasan itu menjadi pusat kawasan pertokoan eksklusif yang hanya menjajankan atau menjualkan barang-barang yang berkelas. Jadi benar-benar classy. Nah, konsep ini itu sebenarnya dicetuskan oleh Wali Kota Bandung sendiri ya, yang pada saat itu bernama Bikups, yang menginginkan Bragaweg tuh
menjadi pusat pertokoan yang sangat bergaya barat di Netherlands Indies. Jadi supaya menjadi sebuah tempat yang sangat-sangat eksklusif, bergaya, dan juga bisa dilihat oleh mata publik gitu ya. Nah, Jalan Braga saat ini semakin dikenal tidak hanya di Hindia Belanda, tetapi juga di mancanegara atau luar negeri ya, sebagai satu-satunya tempat untuk menunjukkan lifestyle atau gaya hidup sehingga dijuluki sebagai Paris Van Java. Nah, oleh warga Eropa sendiri ya, yang bermukim di daerah Hindia Belanda. Mereka pun menjadikan Paris Van Java ini sebagai sebuah pusat kegiatan politik, intelektual, kesenian, budaya, hingga hiburan. Nah, dan juga tentu saja rekreasi. Sampai sekarang Bandung tetap menjalankan fungsi-fungsi tersebut yang bisa kita lihat sekarang adanya seperti Braga City Walk, adanya tempat-tempat makan yang cukup banyak, tempat-tempat yang menjual fashion, baju, dan juga tempat-tempat orang buat nongkrong seperti itu. Jadi kan hingga sekarang pun Braga sendiri masih eksis ya, dan itu sangat-sangat bagus. Nah, gimana teman-teman? Menarik kan sejarah Jalan Braga ini? Tentu saja setiap hampir lokasi-lokasi di Bandung yang sekarang menjadi tempat-tempat ikonik memiliki sejarah-sejarah sendiri, dan salah satunya Jalan Braga ini. Dan menurut saya Jalan Braga ini memiliki sejarah yang cukup menarik dan juga patut dieksplor ya, dan juga kita rawat hingga nanti anak cucu kita bisa merasakan bagaimana seberapa bagusnya Jalan Braga ini pada tempo dulu hingga tempo sekarang, yang menjadi sebuah ikon publik sebagai tempat fashion yang classy, di mana orang bisa mejeng, ngopi, dan juga melihat suasana kota yang berbeda dari yang lainnya. Mungkin sekian saja dari saya Far Maulana Pranayoga. Saya izin pamit undur diri. Sampai bertemu di waktu selanjutnya ya. Mungkin siapa tahu kita masih punya umur. Sampai jumpa dan salam sejahtera. Sampai jumpa lagi di Good Health Podcast.